Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ranat Mulya Pardede, SEMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter generasi muda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Safina Mutia Utari selaku moderator. Yang kedua ada Niki Taylor. Yang ketiga ada Sabrina Mutia Utami. Yang keempat ada Unzila Pinkan. Dan yang kelima ada Muhammad Arif Hidayat. Implementasi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di dalamnya terdapat pendidikan karakter melalui materi-materi di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus dikelola dengan efektif dan efisien, serta akan mampu membantu karakter seseorang, khususnya karakter sopan santun yang harus ditanamkan sejak dini pada diri yang nantinya pendidikan kewarganegaraan menaruhkan beberapa peranan yang bermakna di dalamnya, seperti pendidikan nilai moral, pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan bela negara sesuai dengan teori Winarmo. Baiklah, materi kedua akan dibacakan oleh Sabrina. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air. Dan yang ketiga, menjadi kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Unzila Pinkan. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara yang damai dan cerdas. Mencetak generasi muda yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kejayaan tanah air. Rasa tanggung jawab ini akan tercermin dalam partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Generasi muda yang bertanggung jawab akan menyaring pengaruh-pengaruh dari luar, mengambil sisi positifnya dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai luhur dan moral bangsa. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu menumbuhkan sikap setia kepada tanah air dan bersedia dengan tulus ikhlas untuk menyumbangkan setiap potensinya demi kemajuan tanah air walaupun mendapat iming-iming popularitas atau harta dari pihak-pihak lain. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter generasi muda. Karakter merupakan hal penting dalam menjalani kehidupan, karena karakter ini sangat melekat pada setiap individu. Dalam menjalankan karakter tersebut, tidak boleh pandang bulu, karena kita hidup dalam lingkungan sosial di mana antar yang satu dengan yang lain saling membutuhkan dan berdampingan satu dengan yang lainnya. Kita sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sebuah perbedaan pasti ada, karena setiap manusia mempunyai karakter sendiri-sendiri yang menjadi ciri khas dari setiap manusia. Selain itu, dengan adanya perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat, maka dapat memiliki suatu daya tarik tersendiri untuk ke arah kerjasama yang sangat kuat tanpa melihat dari perbedaan yang ada. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter generasi muda. Yang pertama, pembelajaran. Pada dasarnya, kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan generasi muda menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, menginternalisasikan nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan non-kurikuler. Kegiatan ini perlu didukung dengan pedoman pelaksanaan
pengembangan kapasitas SDM dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan berkelas karakter dan revitalisasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke arah pengembangan karakter. Yang ketiga, alternatif pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah. Alternatif pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi budaya. Dan yang keempat, kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. Pendidikan karakter bukan hanya sebuah pengetahuan belaka, melainkan harus dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang baik dan dilakukan setiap hari sebagai sebuah pembiasaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu dapat bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Maka dari itu perlu dilakukan pembiasaan dalam setiap kegiatan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nikki Taylor. Pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal dalam membangun karakter generasi muda. Kearifan lokal adalah ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal itu sendiri melalui pengalaman dalam mencoba mengintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Dengan adanya kearifan lokal, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, kita diharapkan mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Imam Suyitno 2012 menyatakan bahwa karakter dapat diartikan sebagai bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Karakter dalam pengertian ini menandai dan memfokuskan pengaplikasian nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Orang yang tidak mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan, misalnya tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya, dikatakan orang yang berkarakter jelek, tetapi orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Next. Dan Syahri menyatakan bahwa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokrasi berkeadaban. Diharapkan generasi muda bangsa, khususnya peserta didik di segala jenjang pendidikan, menjadi warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Unzila Pinkan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi generasi muda dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter generasi muda merupakan cita-cita yang mulia. Tapi dalam prakteknya, di sana terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kita semua, khususnya oleh generasi muda. Berikut beberapa hambatan dan tantangan yang menurut kami patut untuk disoroti. 1. Mudahnya nilai-nilai dan budaya asing yang masuk di Indonesia, masyarakat kita atau generasi muda belum bisa menyaring dengan jernih nilai-nilai yang datang dari luar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut kelompok kami, hal tersebut terjadi karena mindset generasi muda yang menganggap kebudayaannya luar jauh lebih keren, maju serta modern, jauh dibandingkan kebudayaan negeri sendiri. Rasa nasionalisme. Penjelasan poin nomor 2 ini mungkin tidak terlalu berbeda dengan yang disebutkan di atas. Rasa nasionalisme yang kian memudar dari hati generasi muda menyebabkan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan implementasi pendidikan kewarganegaraan. Misalnya saja,
terlalu memikirkan kepentingan diri sendiri sampai acuh tak acuh terhadap kepentingan kelompok. Ketiga, krisis moral. Pendidikan dan moral merupakan fundamental suatu negara yang tidak dapat dipisahkan. Bangsa Indonesia yang sedang kita lihat sekarang memiliki kondisi yang memprihatinkan, terutama yang berkaitan erat dengan kualitas moral bangsa Indonesia itu sendiri. Lantas, timbul pertanyaan, apa solusinya? Menurut kelompok kami, solusi terbaik yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang baik adalah dengan kita mempelajari dasar dan filosofi kita bersama. Pancasila dengan sebaik-baiknya pemahaman. Dengan kita mengacu dan mengembalikan semua masalah negara kepada pedoman bernegara kita, maka seberat apapun masalah kami, yakin hambatan dan tantangan yang telah disebutkan akan terselesaikan. Jadi kesimpulannya yaitu, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu warga negara melalui pendidikan. Seperti yang kita telah ketahui bahwa peranan pendidikan sangatlah penting dalam membangun karakter generasi muda. Bangsa yang berkarakter lahir karena warga negara yang mempunyai kesatuan dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang ada dalam ajaran bernegara. Karakter bangsa generasi muda Indonesia tampaknya sudah mulai terkikis oleh zaman. Jika hal ini dibiarkan, maka dapat meruntuhkan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa bangsa Indonesia sudah tidak tangguh dan berkarakter. Oleh karena itu, adanya pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat mampu meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap karakter bangsanya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang bertanya, silakan di kolom komentar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.